Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudiha. Saya dari kelas TI 19E2 dengan NIM 3119100540. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah di jaringan komputer dengan materi OSI layer untuk memenuhi salah satu tugas pertemuan kedua di mata kuliah jaringan komputer. Yang saya ingin jelaskan adalah tentang OSI layer. Apa itu OSI layer? Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini yang telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Adapun beberapa model OSI layer. Model OSI layer di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapisan OSI layer dan fungsinya yang memiliki perannya masing-masing. Apa saja ketujuh urutan layer OSI yang dimaksud? Yang pertama ada physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer pengirim dan ditujukan kepada physical layer penerima. Nanti di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Dan yang kedua adalah data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer, layanan data link layer, ini dimana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Hal ini yang menjadi alasan terbaginya data link layer menjadi dua sublayer, yaitu MAC atau Media Access Control dan juga LLC atau Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapat akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC sendiri bertugas mengidentifikasi, kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Dan yang ketiga ada network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, network layer ini memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP, internet protokol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Next, dan yang keempat ada transport layer. Untuk pengirim pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini ada tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keadaan jalur koneksi yang sudah diberikan. Dan yang kelima ada session layer. Session layer ini tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Jadi antara session layer dan transport layer berhubungan ya teman-teman. Dan yang keenam adalah presentation layer. Melakukan definisi terhadap sintak yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer.
ini. OC layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Yang 7 terakhir adalah application layer. Berbicara tentang penyedia interface antara protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OC dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Dan itu adalah 7 model OC layer. Dan di sini ada cara kerja OC layer. Berikut adalah gambar contohnya cara kerja dari OC layer dari 7 lapisan tersebut. Ada data, application layer, HTTP, FTP, SMTP, data presentation, ada JPEG, GIF, MPG, itu termasuk gambar. Data session, Apple Tag, WinSock, segment transfer, TCP, UDP, SPX, dan networknya ada IP, ICMP, IPX, ARP, dan ada frame data link, Ethernet, ATM, dan bit physical, Ethernet, fiber, dan wireless. Dan ini adalah cara kerja dari OC layer. Next, cara kerja OC layer bisa dibilang sangatlah panjang dan cukup rumit. Ambil contoh ketika Anda hendak mengirim sebuah email ke komputer lain, berikut ini tahapannya. Application layer mengirim data ke komputer lain. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Transport layer, pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transfer layer penerima. Dan untuk network layer membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Dari materi tadi, kita buat kesimpulan yaitu OC layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OC layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, dan data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsinya masing-masing dengan cara pengirim dan setiap model dilakukan secara berurutan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang materi OC layer dan cara kerjanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.